Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lukita Siswadi dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu dibagi tiga. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji autokorelasi, dan yang terakhir uji hetero. Tapi yang kita bahas di sini hanya tiga dulu. Nah, uji asumsi klasik, uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini kita udah siapin SPSS-nya. Sini kita bisa melakukan pengujiannya langsung. Caranya kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Nah, yang dependent kita masukin yang keuntungan. Lalu untuk yang independen kita masukin yang aset dan harga saham. Lalu untuk plots, untuk yang Y kita masukin yang SRE SID, dan untuk yang X itu ZPRED. Ini kita checklistin, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Sini outputnya keluar. Nah, sini yang kita lihat itu hanya charts-nya. Nah, ini untuk charts yang histogram. Untuk charts yang histogram disebutnya datanya normal karena diagram batangnya itu masuk ke garis. Untuk yang normal PP plot di sini termasuknya juga normal karena titiknya itu mengikuti garis diagonalnya. Pokoknya kalau titiknya itu mengikuti garisnya ya berarti normal. Ini adalah pengujian normalitas. Berarti ini pengujian uji normalitas ini sudah memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua kita akan melakukan pengujian QS. Caranya kita klik analyze, regression linear. Analyze, non-parametric test, legacy dialogues, lalu one sample QS. Di sini kita masukin semua datanya. Untuk test distributionnya kita pilih yang normal, sudah benar. Lalu kita klik OK. Nah, outputnya yang ini kita udah lihat. Yang kita lihat output n-par test atau one sample homograph Smirnov test. Yang kita lihat di sini itu assign seem to tell. Nah, kita lihat di sini variabel harga sahamnya. Kalau nilainya di sini sudah di atas 0,05 berarti sudah terdistribusi normal. Yang berarti pengujiannya sudah selesai. Nah, di sini kan ini pengujian QS. Nah, sekarang kita melakukan pengujian QS dengan data residual. Caranya sama, caranya analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Lalu untuk yang save, itu kita checklist yang standardized. Lalu kita klik OK. Kita kenapa checklist yang standardized? Karena kita mau munculin variabel res1-nya. Terus untuk plots-nya itu unchecklistin yang histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Sini nanti akan keluar hasil res1-nya. Yang nilai residualnya kita udah munculin. Lalu kalau sudah muncul di sini kita akan melakukan pengujiannya. Caranya kita klik analyze, non-parametric test, lalu kita klik legacy dialogues, lalu kita klik yang one sample QS. Masukin di sini, ini kita taruh dulu di sebelah sini, kita masukin lagi. Yang kita masukin ke tes variabel di situ kita masukinnya unstandardized. Untuk tes distributionnya normal, lalu kita klik OK.
Nah, ntar di sini outputnya akan keluar. Nah, di sini yang kita lihat itu juga output yang seek to tell-nya. Nilainya kalau sudah di atas 0,5 ya berarti data residualnya terdistribusi normal, berarti datanya sudah memenuhi asumsi klasik yang normalitas, yang di pengujian uji normalitas. Lalu kita buka PowerPoint-nya. Lalu kita melakukan pengujian uji multikolonialitas. Jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungannya mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas itu nilai korelasinya. Kalau nilai korelasinya itu lebih kecil dari 0,80, dapat juga dengan melihat jika nilai tolerance lebih besar sama dengan 0,10 atau nilai VIV, variance inflation factor, kurang dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Kriteria pengujiannya jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 atau 10% dan nilai VIV kurang dari atau lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Lalu kita buka lagi SPSS-nya. Lalu kita klik Analyze Regression. Lalu kita klik Linear. Statistiknya kita checklistin yang convergence metric dan collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue. Untuk yang save, yang unstandard tadi kita unchecklist. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini yang kita cek itu output coefficients. Nah, di sini yang kita perhatiin di sini itu adalah collinearity statistik. Yang kita cek itu tolerance dan nilai yang VIV-nya. Dari data ini, datanya tuh sudah sama. Nilai dari aset sama harga saham itu 0,533 di nilai toleransinya. Terus itu berarti udah lebih besar dari 0,1 atau dan nilai VIV-nya itu 1,876 sama juga, itu udah kurang dari 10. Berarti pengujian ini nih, saya sekalian tunjukin. Nah, kita lihat di sini berarti dari hasil yang table coefficient ini tidak mengalami uji multikolonialitas. Yang terakhir, yang ketiga, kita melakukan uji autokorelasi. Nah, di sini datanya ini aku buka aja dulu. Nah, tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu residual pada periode T dengan periode sebelumnya T strip 1. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, uji Lagrange multiplier (LM), uji statistik Q, box sparse L-Jung-box, serta uji Rantes. Cuman yang kita lakukan di sini adalah pengujian uji Durbin-Watson dan uji Rantes. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Saya buat dulu new slide-nya di sini. Saya akan buat. Nah, ini dia. Ini rumus-rumusnya. K sama dengan banyaknya variabel bebas. Cuman sebelum saya menjelaskan, saya buka dulu SPSS-nya ya. Kita bisa mulai pengujiannya. Caranya klik Analyze, klik Regression, lalu klik Linear. Statistiknya itu residualsnya, kita klik yang Durbin-Watson. Lalu kita klik Continue. Lalu untuk outputnya, ini semuanya udah benar. Dan untuk outputnya itu kita ntar cek di terakhir. Yang kita lihat itu output model summary. Di sini kita udah dapat hasil dari Durbin-Watson-nya 1,870. Cara mengetahui adanya korelasi, kita buka table
dari Durbin-Watson. Sebelum kita membuka, nih aku jelasin dulu di sini K sama dengan banyaknya variabel bebas, penjelas tidak termasuk variabel terkait. K di sini tadi variabel bebasnya itu ada 2. Di sini kita catat dulu ya. K 2. Tadi saya catat dulu N DW DU DL, Durbin upper, Durbin lower. Nah, di sini N-nya itu ada 10 karena kita lihat di sini datanya itu ada 10, ya kan? Kita tulis di sini datanya. Dan itu ada 10. Untuk Durbin-Watson's-nya tadi udah kita dapat hasilnya di outputnya 1,870. Untuk Durbin upper dan Durbin lower-nya kita belum ketemu caranya. Kita lihat di bagian yang K2 Durbin-Watson's, kalian kita buka tabelnya. Caranya tadi kan K-nya kita udah temu 2. Terus kita cek yang di bagian ke-10. Di sini kita bisa ketemu Durbin lower-nya sama Durbin upper-nya. Nah, di sini kita udah tinggal salin aja dari hasilnya. Untuk yang Durbin upper-nya itu 1,6413. Untuk Durbin lower-nya kita udah ketemu 0,6972. Nah, di sini untuk kita mengetahui autokorelasinya atau tidak, itu kita lihat di sini ya. Nih, berarti kita coba dulu ya yang DW lebih besar dari DU. Kita coba dulu di sini. DW besar dari DU. Nah, di sini tadi DW-nya itu 1,870. Berarti lebih besar daripada 1,6413. Di sini udah bener kan? Durbin-Watson's-nya itu sudah besar dari Durbin upper-nya, sudah lebih besar, yang berarti tidak terdapat autokorelasi positif. Lalu kita coba lagi untuk yang autokorelasi negatif. Kita coba yang ini. Kita coba. Nah, lalu kita masukin 4 dikurang 1,870, tutup, kasih tanda ini 1,6413. Di sini itu 4 strip Durbin-Watson's lebih besar daripada Durbin upper. Jawabannya itu hasilnya 2,130, yang berarti itu lebih besar daripada 1,6413, yang berarti hasilnya itu tidak terdapat autokorelasi negatif. Jadi dari kedua data-data ini kita bisa menyimpulkan, dari uji autokorelasi ini kita bisa menyimpulkan data-data yang di sini tidak terdapat masalah dari yang positif, autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif.
yang berarti pengujiannya sudah selesai. Lalu kita melakukan uji run test. Cara melakukan uji run test, ini yang terakhir, analyze, lalu non-parametric test, lalu klik legacy dialogs, lalu kita klik yang runs. Untuk variabelnya yang kita masukin itu unstandardized, cut point-nya median, lalu kita klik OK. Nah, di sini nanti outputnya akan keluar. Nah, di sini ya. Nah, di sini outputnya akan keluar. Kita lihat di assign seek to child-nya, unstandardized-nya itu hasilnya 1,000 yang berarti lebih besar dari nilai signifikasinya 0,05 yang berarti hasilnya itu tidak terdapat masalah autokorelasi yang berarti pengujiannya sudah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf atas ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.